wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah seyogianya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, hari Rabu, kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis ilmu, majelis taklim tasdhiqul Quran, yang mudah-mudahan ini menjadi sarana kita, sarana pembelajaran, sarana thalabul ilmi juga, yang tentunya kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mudah-mudahan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, nabi mulia, teladan kita semua, yang Rasulullah diutus Allah ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang mudah-mudahan kita pun bisa meneladani setiap perilaku, perkataan, takrir dari Nabi Muhammad SAW. Kami ucapkan selamat bergabung kepada jamaah sekalian yang sudah bergabung, baik yang di Zoom, di FB, ataupun yang di YouTube. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah kelihatan juga bahwa yang hadir di sini ada dari asatidz, guru-guru anak, yang mudah-mudahan bisa menilai yang baiknya kita sama-sama ambil. Baik, insya Allah pada kajian setiap Rabu dari pukul 9 pagi sampai jam 10 kita akan membahas satu kitab. Kitab ini berjudul Al-Yaum An-Nabawi. Al-Yaum An-Nabawi ini artinya keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau lakukan di setiap harinya. Buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Wahab bin Nasir Al-Tariri. Beliau berkebangsaan Saudi Arabia. Yang mudah-mudahan buku kecil ini isinya berbahasa Arab, yang insya Allah nanti akan kita bahas secara bertahap per bab. Satu babnya tidak lama, insya Allah cukup 1 jam. Nanti ada sesi tanya jawab di akhir majelis bagi yang akan bertanya. Baik, judulnya adalah Al-Yaum An-Nabawi, keseharian Rasulullah Muhammad SAW. Barnamij Al-Yaumil Kamil, kegiatan harian fi hayatin Nabi SAW, dalam kehidupan Rasulullah SAW. Buku ini berbahasa Arab, ditulis oleh Syekh Abdul Wahab bin Nasir Al-Tariri. Bahasanya cukup puitis, sehingga beberapa orang agak sulit untuk memberikan terjemahan yang pas karena bahasanya memang sangat puitis. Baik, kita mulai. Yang pertama, Anwarul Fajri. Lebih enaknya nanti Bapak Ibu sekalian bisa memiliki bukunya, sehingga ketika di rumah pun bisa sambil belajar kita. Kalau dalam istilah pesantren itu yang ngalogat kitab. Insya Allah satu kitab ini nanti kita akan selesaikan dari mulai sekarang sampai nanti, insya Allah. Yang pertama akan kita bahas adalah Anwarul Fajri. Anwarul Fajri ini artinya cahaya-cahaya fajar. Pada bagian ini dijelaskan mengenai apa yang terjadi di awal mula di pagi hari yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anwarul Fajri, cahaya-cahaya fajar. Yasda'u nurul fajri dhulmatan lail. Cahaya fajar itu memecahkan kegelapan malam. Wa yasda'u adzanu Bilal radhiyallahu anhu sukun al-Madinah. Madinah itu
kota yang tenang, sepi pada waktu itu, kemudian dipecahkan oleh apa? Oleh adzan Bilal, oleh suara adzannya Bilal, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuwafi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'iman liyastarihal badan asy-syarif sa'at as-sahri ba'da sab'in tawilin min qiyamil lail. Nah, jadi pada bab ini dijelaskan bagaimana kondisi Madinah yang saat itu tenang, damai, sunyi, ketika di waktu pagi hari dipecahkan oleh cahaya subuh, yaitu dipecahkan oleh lantunan suara azan Bilal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dari tidurnya setelah melaksanakan di sini ba'da sabhin tawilin min qiyamil lail, setelah melaksanakan ibadah sholat malam, sholat tahajud yang cukup lama. Fa'idha adzana Bilal, maka ketika Bilal mengumandangkan azan, istaiqadha Rasulullah kemudian bangun tidur, bangkit. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah ketika awal pertama bangkit dari tidurnya? Wa awwalu syai'in yaf'alu ayyatanawala siwaka. Yang pertama kali Rasulullah lakukan ketika bangun tidur pas mendengar suara adzan Bilal adalah ayyatanawala siwakahu. Beliau mencari siwaknya. Fayastaku bihi, kemudian menggunakan siwaknya. Mungkin berbeda dengan kita ya, Ibu Bapak. Ketika kita bangun tidur, biasanya kita dibangunkan oleh HP. Jadi yang pertama kali kita pegang bukan siwak, tapi HP. Yang mudah-mudahan nanti pun kita sedikit tidaknya bisa meniru keseharian daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma yaqulu, kemudian beliau berdoa. Apa doanya bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Itu doa bangun tidur yang sudah biasa kita baca ketika kita bangun tidur. Insya Allah sudah hafal semuanya. Kemudian tsumma yujibul muadzin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab adzan Bilal. Bimithli ma yaqul, seperti yang dikatakan oleh muadzin, oleh Bilal. Wa idza qala Allahu Akbar, maka apabila muadzinnya mengatakan Allahu Akbar, maka Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, dan seterusnya sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah. Nah, ketika muadzin mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kemudian Rasulullah SAW menjawabnya dengan la haula wa la quwwata illa billah. Sampai bila selesai adzan, kemudian Rasulullah membaca doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'ata. Itu juga yang sudah kita biasakan ketika mendengar adzan, dan setelah selesai adzan kita berdoa, doa setelah adzan selesai. Kemudian tsumma yanba'atsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bangkit. Fa in kana bihi hajah ilal ghusli iktasal, wa in kana bihi hajah ilal wudu tawaddo. Maka setelah adzan selesai, kemudian Rasulullah membaca doa setelah adzan. Yang selanjutnya adalah di sini dikatakan ketika Rasulullah mempunyai hajah, urusan karena satu hal dalam keadaan junub, iktasala, maka beliau mandi. Tapi ketika tidak ada hajat untuk mandi wajib, tawaddu'a, beliau hanya cukup berwudu saja. Kemudian yang selanjutnya, tsumma yusalli raka'atail fajr. Kemudian beliau sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Di sini dikatakan fayusalli sholatan khafifatan. Maka beliau sholat 2 rakaat khafifah yang sangat ringan. Hanya ketika melaksanakan sholat
sunnah sebelum fajar, sebelum subuh itu Rasulullah hanya ringan saja, sebentar, tidak lama-lama. Hatta yaqulul qail, sampai-sampai ada yang mengatakan, hal qara'a fiha bi ummil kitab. Apakah Rasulullah itu membaca surat Al-Fatihah dalam sholat sunat qabla fajar tersebut? Saking sebentarnya melaksanakan sholat 2 rakaat tersebut. Maka apa yang dibaca oleh Rasulullah? Yaqra'u fiha ba'dal Fatihati birraka'atil ula. Rasulullah membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertamanya. Kemudian wa fi raka'atit tsaniyah, dan di rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Rasulullah membaca surat Qul huwallahu ahad. Itu sangat ringan sehingga Rasulullah mengatakan 2 salat ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini luar biasa. Makanya Rasulullah tidak pernah tertinggal sholat sunat 2 rakaat ringan sebelum sholat subuh. Bahkan ada beberapa sahabat yang tertinggal, itu dibolehkan, yang biasanya melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, tapi karena tertinggal itu dilaksanakan setelah sholat subuh 2 rakaat. Kenapa? Saking tidak maunya tertinggal pahalanya tadi, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, mudah-mudahan kita pun bisa meniru tersebut, jangan sampai 2 rakaat yang sangat ringan yang bacaannya itu qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir di rakaat pertama dan qul huwallahu ahad di rakaat kedua tertinggal. Fa idza faragha min sholati, maka ketika Rasulullah sudah selesai dari melaksanakan sholat sunat tersebut, itu beliau tidak di masjid, tapi di rumahnya, karena rumahnya itu ya pinggiran dengan masjid dan memang terlihat. Fa idza faragha min sholati, maka apabila beliau sudah selesai melaksanakan sholat tadi, fa in kanat zaujatuhu mustaiqilah, jika istrinya Rasulullah terbangun, ini setelah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, menunggu sholat subuh, ketika istrinya masih bangun, tahaddatsa ma'aha haditsa al-mu'anasah. Nah, beliau berbicara dengan istrinya hadits al-mu'anasah. Hadits al-mu'anasah ini pembicaraan yang intim, pembicaraan yang romantis dengan segala kesibukan Rasulullah SAW mengurus umat waktu itu, tapi ada hak-hak istri pun yang harus beliau tunaikan. Di antaranya yang berbicara, bercengkrama dengan istri, hadits al-mu'anasah, pembicaraan ringan, pembicaraan romantis, pembicaraan intim di waktu tersebut. Namun apa yang terjadi ketika istrinya tertidur dan tidak bangun? Wa in kanat naimah, dan apabila istrinya itu tertidur tidak bangun, ittaja, beliau berbaring ala syaqihil aiman, ke sebelah kanannya, berbaring saja, matanya tertutup tapi hatinya masih hidup. Hatta yahin mau'id iqamah sholat, sampai datang waktu untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, fa idza ra'a Bilal, maka apabila Bilal sudah melihat anna nasa qad istama'u fil masjid, bahwa manusia sudah berkumpul di masjid, karena ini masjid, kemudian ini rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang, para sahabat sudah berkumpul di dalam masjid. Apa yang dilakukan Bilal? Ata ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal kemudian datang ke hujrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fanada, dan mengucapkan, as-salah ya Rasulullah, sudah waktunya sholat wahai Rasulullah. Kemudian fayakhruju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, maka Rasulullah keluar dari rumahnya menuju masjid untuk memimpin sholat. Fa'idha kharaja min baitihi, maka apabila beliau keluar dari rumahnya,
rafa'a tarfahu ila sama. Beliau mengangkat pandangan matanya tarfahu ila sama, ke langit. Apa yang beliau katakan? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Nah, ini yang juga kita sudah biasa lakukan, doa ketika kita keluar dari rumah. Doanya Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Atau kalau di sini Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Nah, ini yang kadang kita lupa untuk membaca doa yang ini. Nanti mungkin sedikit-sedikit kita hafal. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Doa ini sangat bagus. An adilla au udalla. Berlindung dari mungkin aku bisa menyesatkan orang, au udalla, atau aku disesatkan oleh orang. Au azilla au uzalla, atau aku menggelincirkan orang lain, atau orang lain yang menggelincirkan aku. Au azlima au udlama, atau mungkin aku menzalimi orang lain, atau mungkin bisa juga orang lain yang menzalimi aku. Au ajhala au yujhala alayya, atau berlindung dari aku membodohi orang lain, atau hindarkan aku juga ketika orang lain mau membodohi aku. Ini doa yang sangat bagus, bisa diucapkan setiap kita keluar rumah di pagi hari. Ini sangat bagus. Fa idza daqala al-masjidah. Kemudian ketika Rasulullah keluar tadi dari rumah masuk masjid, beliau membaca doa Bismillahi wassalamu ala Rasulillah Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Itu doa yang sudah familiar, kita pun sudah hafal, tinggal prakteknya jangan sampai lupa. Selanjutnya, fa idza ra'a Bilal dakhilan masjid aqamas. Maka apabila Bilal sudah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid, aqamas shalah, maka kemudian sholat didirikan, yaitu sholat subuh. Nah, ini ada yang menarik. Wa rubbama kharaja wa ra'suhu yantifu atau yantufu ma'a min athari ghusl. Terkadang Rasulullah keluar dari rumahnya menuju masjid, yantifu ma'an, nah, masih menetes air dari rambutnya, min athari ghusl, bekas mandi junub. Kemudian wa kharaja, kadang juga wa waqafa fi musalla, beliau keluar dari rumahnya menuju masjid, sudah di tempat imam, tapi beliau malah berdiam diri, belum memimpin sholat. Tsumma tadzakkar, kemudian Rasulullah mengingat annahu junubun, bahwa Rasulullah itu sedang junub, walam yaghtasil, dan beliau belum mandi wajib. Padahal posisi Rasulullah itu sudah di tempat imam, tinggal memimpin sholat. Beliau ingat bahwa beliau itu dalam keadaan junub dan belum mandi. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Faqala lahu, maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, maka nakum makana. Istilah kita, tunggu sebentar. Tsumma raja'a ila baitihi fagtasil. Kemudian Rasulullah kembali ke rumahnya untuk mandi. Itu makhraja ilahi, kemudian balik lagi ke masjid. Wa suhu yaqtu ma'an. Ketika masuk masjid, dari rambutnya masih ada tetesan-tetesan air bekas mandi wajib. Nah, di sini ada catatan cukup bagus. Kita bisa ambil hikmah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi itu. Ketika jamaah sudah siap, Rasulullah sudah ada di posisi imam, tinggal mimpin sholat. Rasulullah ingat beliau belum junub, antara malu dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin yang dirasakan oleh beberapa imam. Nah, jangan sampai Rasulullah
masalah malu dengan manusia itu nomor keberapa. Yang penting kita tunaikan dulu kewajiban kita, bersih-bersih baru melaksanakan sholat. Nah, di sini falam yakun sallallahu alaihi wasallam yatakatam hadhil umur. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyembunyikan urusan hal ini. Mungkin Rasulullah bisa saja, sudah tanggung nih, sudah jamaah sudah siap, udah aja sholat. Tapi ternyata Rasulullah tidak. Ini memberikan contoh kepada kita bahwa ibadah kepada Allah memang harus sesuai syarat dan rukunnya, termasuk masalah kebersihan. Jangan sampai urusan malu kepada manusia itu nomor sekian. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna makana basharon minal bashar. Karena Rasulullah itu bashar, seorang manusia, sama ada lupanya juga. Yarona sufi hayatihi, dan manusia pun yang melihat dalam kehidupannya bahwa Rasulullah di samping sebagai Rasul, sebagai Nabi utusan Allah, beliau juga sebagai manusia. Ada lupanya, dan setiap kejadian itu memiliki hikmah tersendiri bagi kita. Termasuk yang tadi, Rasulullah mengabaikan rasa malu di depan manusia, tapi beliau lebih memilih ini menyempurnakan ibadah-ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza qama fi musallahu qala li ashabi. Nah, ketika Rasulullah sudah siap di masjid mimpin salat, beliau selalu mengucapkan kalimat ini, sawwu sufufakum wa tarasu fa inna taswiyatas sufuf min tamamis. Lurus dan rapatkan safnya, karena hal tersebut merupakan bagian dari tamamis shalah, kesempurnaan salat. Maka seorang imam di masjid sebelum melaksanakan takbiratul ihram, maka lihat dulu jamaahnya, kemudian mengucapkan lurus dan rapatkan sawu sufufakum dan seterusnya. Nah, kemudian tsumma yukabbir. Kemudian Rasulullah takbiratul ihram. Nah, di dalam takbiratul ihram kemudian Rasulullah membaca doa Allahu Akbar, kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan seterusnya. Doa iftitah ada juga sebagian riwayat banyak mengenai doa iftitah. Ada yang tadi Allahumma ba'id baini, kemudian Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, yang manapun boleh dan memang sahih. Kemudian setelah membaca doa iftitah, tsumma yajharu bil Fatihah. Kemudian Rasulullah membaca surat Al-Fatihah secara jahri, terdengar oleh jamaah. Nah, bagaimana cara bacanya? Fayaqra'u qira'atan mufassalah. Nah, membaca surat Al-Fatihahnya secara terpisah, satu ayat satu ayat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Jadi tidak disambung. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian disambung Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Yang Rasulullah baca mufassalah, artinya diputus-putus, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Wa yaqra'ul Qur'an. Nah, kemudian di waktu subuh ini, pada rakaat pertama itu surat yang dibaca lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Nah, biasanya Rasulullah fayaqra'u fi sholatihi ma baina sittin ila mi'ati ayat. Dalam sholat subuh itu Rasulullah membaca surat sampai baina sittin ila mi'ah ayat, antara 60 sampai 100 ayat. Luar biasa dalam satu rakaat. Kebayang 2 rakaat berarti ya 200 ayat. Mungkin kalau di kitab ada imam yang bacanya panjang-panjang, 1-2 hari sholat subuh masih bertahan. Selebihnya mungkin pada di rumah masing-masing, Bapak Ibu.
Tapi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ikana yaumul Jum'ah. Nah, khususnya pada hari Jumat, Rasulullah pada rakaat pertama itu biasa membaca ayat sajdah, surat sajdah. Sehingga biasanya ketika ada ayat sajdah melaksanakan sujud sajdah. Kemudian pada rakaat kedua, jika hari Jumat biasa membaca surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biasanya khusus pada hari Jumat beliau membacakan ayat-ayat sajdah. Termasuk sampai sekarang pun di Masjidil Haram Mekah, kemudian di Masjidil Haram Madinah, ketika hari Jumat itu biasa di rakaat pertama suratnya surat tentang ayat-ayat sajdah, sehingga dilakukan sujud sajdah. Nah, kemudian wa rubbama qanata ahyanan ba'da ruku' min raq'ati ats-tsaniyah. Dan terkadang qanata Rasulullah melaksanakan kunut ahyanan, kadang-kadang ba'da ruku'i min raq'ati ats-tsaniyah, setelah ruku' pada rakaat kedua, itu bangkit dari ruku. Fin nawazili tanazzulu bil muslimin. Pada kondisi tawazul. Tawazul itu ada bencana kaum muslimin atau berita duka kaum muslimin, maka Rasulullah melaksanakan kunut. Namanya biasa kunut nazilah, an-nawazul. Wa yada'u, kemudian Rasulullah berdoa agar musibah, bencana oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut. Nah, kemudian karena di sini ada perdebatan antara kunut subuh terus menerus atau kadang-kadang. Cuman itu bukan pembahasan kita kali ini karena itu sudah keluar dari konteksnya. Kita hanya membahas tentang keseharian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza atamma sholatahu, maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai memimpin sholat subuh, wa huwa fi makani, beliau tetap pada tempatnya, posisi imam, wa wajhuhu tilqaul qiblah, arah wajahnya itu masih menghadap kiblat. Kemudian beliau membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah membaca itu, kemudian thumma yansarifu an yamini wa rubbama insarafa an yasari. Setelah baca itu, kemudian Rasulullah menghadapkan ke sebelah kanan, ke jamaah. Kadang-kadang juga di sini an yasari, ke sebelah kiri jamaahnya. Kemudian beliau melanjutkan doanya, la ilaha illallah. Kemudian seperti biasa, thumma yusabbihullah, bertasbih kepada Allah, wa yahmaduhu, dan mengucapkan alhamdulillah wa yukabbiru, dan Allahu akbar, yang biasa kita lakukan. Zikir, doa setelah melaksanakan sholat wajib. Nah, kemudian setelah zikir ba'da sholat, thumma yadhkuru bijawami'i dzikr. Kemudian Rasulullah melanjutkan zikirnya dari zikir-zikir yang mungkin kita sekarang sudah kenal. Ada zikir di waktu pagi hari, ada zikir di waktu sore hari. Itu yang sore nanti, ini yang pagi asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, dan seterusnya. Itu bisa kita baca di zikir, kumpulan zikir Rasulullah petang dan sore hari yang ada dikumpulkan pada zikir al-maksurat. Kemudian setelah selesai membaca zikir, maka Rasulullah kemudian memperbanyak doa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini pembahasan mengenai anwarul fajr, cahaya-cahaya fajar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai as-subahun nabawi, tentang subuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya
apa yang kemudian Rasulullah SAW lakukan setelah tadi melaksanakan sholat subuh, kemudian zikir, kemudian berdiam diri. Apakah setelah itu Rasulullah tidur lagi, atau Rasulullah nyari gorengan, nyari lepet, nyari bala-bala, atau apa yang dilakukan Rasulullah? Insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan selanjutnya setiap hari Rabu pukul 9 dan sampai 10. Ini bukunya cukup bagus. Bukunya di bawahnya sudah ada keterangan mengenai hadis-hadis Rasulullah SAW. Mungkin alangkah bagusnya jika mungkin nanti Bapak Ibu memilikinya, agar sekalian, kalau dia tadi dikatakan di pesanan itu ada ngalogat, sekalian ngalogat. Jadi nanti kita bacakan termasuk dengan terjemahnya. Bapak Ibu bisa dari rumah menuliskan terjemahnya, kemudian kita akan memberikan penjelasan. Insya Allah buku ini selesai dalam 18 pertemuan. Bukunya cukup simple, bahasanya pun puitis. Mungkin saya penyampaiannya yang kurang puitis karena bukan termasuk golongan orang-orang yang penyair seperti itu. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Baik, jika ada pertanyaan. Nama bukunya Al-Yaum An-Nabawi, keseharian Nabi Muhammad SAW, Barnamij Al-Yaumil Kamil, agenda harian Rasulullah SAW dalam hidupnya. Buku ini akan membahas dari awal pagi hari sampai Rasulullah tidur kemudian bangun lagi, seperti itu. Mungkin yang perlu PDF-nya nanti di-share aja, tapi alangkah bagusnya nanti dalam bentuk buku, biar di rumah Bapak Ibu bisa sekalian ngalogatan kalau bahasa pesantrennya. Baik, ada lagi. Ini dari guru Bapak Azhar. Ustaz mau tanya, ketika Nabi junub tadi, berarti beliau sholat sunat qobla subuhnya dalam keadaan junub, apakah diulang setelah wajib? Baik. Ketika Rasulullah SAW junub, itu posisinya sebelum melaksanakan sholat sunnah. Bahkan ketika bangun, Rasulullah sholat sunnah, kemudian baru memiliki dalam posisi junub, seperti itu. Nah, yang pada intinya mau junub sebelum subuh atau sesudah adzan subuh, tetap wajib kita mandi wajib dulu. Pada intinya yang tadi dikatakan bahwa Rasulullah juga manusia, misalnya kita hilangkan rasa malu di hadapan manusia, kita fokuskan bahwa ibadah kita benar-benar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan menunaikan syarat dan rukunnya. Itu poin yang tadi kita sampaikan. Baik, ada lagi? Baik, ada lagi. Apa sholat fajar itu setelah adzan sholat subuh? Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa 2 rakaat sholat yang tadi kita sampaikan, rakaatain khafifatain, 2 rakaat ringan itu dilaksanakan setelah terdengar adzan subuh. Waktu itu di Madinah, jaraknya itu bahkan sampai sekarang pun masih jarak antara adzan dengan iqamah itu cukup panjang, sampai 20 menit. Mungkin kalau di kita kan sebentar, jarak antara adzan dan iqamah di masjid-masjid Indonesia ya 5 menit dari selesai adzan kemudian iqamah. Tapi kalau di Madinah itu, di Makkah pun sama, hampir 20 menit jarak antara adzan dengan iqamah, seperti itu. Baik, untuk bukunya tadi ada yang bertanya ya. Untuk bukunya mungkin nanti bisa menghubungi nomor informasi ya, Tasdikul Quran. Nanti insya Allah mungkin akan, mudah-mudahan di pekan depan sudah ada, dan mungkin nanti bisa yang mau bisa pesan ya, dan bisa memegang bukunya langsung, seperti itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin.
ada lagi? Baik, kita akhiri majlis taklim ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Wulan Ramadhani dari Cimahi. Saya adalah salah satu santri Tasdikul Quran. Dan alhamdulillah udah selama 3 tahun ini saya belajar di Tasdikul Quran. Dan saat ini saya akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu SMA. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyempatkan saya untuk belajar di Tasdikul Quran. Semoga Allah membalas amal jariahnya itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.